Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ratna Sari Dwi Adi Chandra MPD selaku tutor kami dalam mata kuliah metode pembangunan sosial emosional yang kami hormati, serta teman-teman kami mahasiswa UT semester 8 Bu Jarwuluan yang kami sayangi dan kami cintai. Puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kami bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mulai, izinkan saya memperkenalkan kelompok 3 sebagai moderator, yaitu Ira Dwi Afrilia dengan nomor NIM 8375787732. Yang mempresentasikan materi yaitu Arina Manasikana dengan nomor NIM 8375786692 dan Fariki Saadah dengan nomor NIM 8375710998. Sedangkan saya sendiri sebagai pembuka acara yaitu Laili Nurmaliha dengan nomor NIM 8375734496. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada moderator, yaitu saudara atau teman kami, yaitu Ira Dwi Afrilia. Waktu teman, saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang modul 1 KB2 tentang bermain paralel. Di sini saya akan menjelaskan pengertian permainan paralel. Parallel play merupakan salah satu bentuk permainan di mana anak-anak bermain berdekatan satu sama lain, tetapi tidak berusaha mempengaruhi tingkah laku satu sama lain. Anak-anak biasanya bermain sendiri selama permainan paralel, tetapi tertarik dengan apa yang dilakukan anak-anak lain. Ini biasanya terjadi setelah ulang tahun pertama. Biasanya permainan ini melibatkan dua anak atau lebih di ruangan yang sama, yang tertarik pada mainan yang sama, masing-masing menganggap mainan itu miliknya. Anak-anak tidak bermain bersama, tetapi berdampingan hanya karena mereka berada di ruangan yang sama. Permainan paralel biasanya pertama kali diamati pada anak-anak berusia 2-3 tahun. Seorang pengamat angkat memperhatikan bahwa anak-anak kadang melihat apa yang dilakukan orang lain dan kemudian memodifikasi permainan mereka sesuai dengan itu. Semakin tua anak-anak, semakin jarang mereka terlibat dalam permainan ini. Namun bahkan anak-anak prasekolah yang lebih tua pun terlibat dalam permainan paralel, sebuah aktivitas yang bertahan dan sering selama tahun-tahun prasekolah. Sejarah permainan paralel. Mildred Parton adalah salah satu orang pertama yang mempelajari kemampuan bersosialisasi sebaya di antara anak usia 2 hingga 5 tahun pada tahun 1932. Parton melihat peningkatan dramatis permainan interaktif seiring bertambahnya usia dan menyimpulkan bahwa perkembangan sosial mencakup 3 tahap. Permainan paralel adalah yang pertama dari 3 tahap tersebut. Permainan yang diamati pada anak-anak. 2 tahap lainnya termasuk permainan sosial sederhana, bermain dan berbagi bersama, dan akhirnya permainan kooperatif, peran terlengkap yang berbeda tujuan bersama. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Fariki. Penelitian oleh Parton menunjukkan bahwa anak-anak prasekolah lebih memilih kelompok 2. Permainan paralel cenderung lebih kecil dengan usia. Mayoritas anak-anak memilih teman bermain dengan jenis kelamin yang sama dan bermain pasif bersama dengan pekerjaan konstruktif adalah kegiatan bermain paralel yang paling umum. Temuan lain dalam studinya menunjukkan bahwa tingkat IQ memiliki pengaruh yang kecil. Saudara kandung lebih suka bermain dengan satu sama lain. Lingkungan rumah merupakan faktor utama dan bermain rumah adalah bentuk permainan sosial yang paling umum di kalangan anak-anak. Permainan paralel membantu anak-anak memulai perkembangan bahasa dan menciptakan hubungan sosial. Rubik et al. 1976 telah menyarankan bahwa mereka yang bermain di samping orang lain mungkin ingin ditemani anak-anak lain, tetapi mungkin belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bermain secara asosiatif atau kooperatif. Ia juga dapat membantu dengan keterampilan motorik kasar dan halus melalui permainan individual anak itu sendiri. Permainan paralel dapat meningkatkan rasa percaya diri karena anak-anak belajar bermain di dekat orang lain.
Anak-anak dapat mengamati satu sama lain dan belajar menggunakan keterampilan baru dari bermain bersama orang lain. Pada akhirnya akan mengarah pada perkembangan sosial di mana anak akan menjalin hubungan dengan orang lain selama bermain. Permainan paralel dapat berguna dalam mendorong ekspresi perasaan anak melalui permainan individual mereka sendiri. Anak akan semakin belajar untuk berbagi dan menyadari emosi orang lain serta belajar sebab dan akibat melalui trial and error dalam menyesuaikan dan memecahkan masalah dalam bermain. Menurut studi yang dilakukan oleh Wei Peng dan Julia Krause, permainan paralel dapat digunakan untuk merancang game, terutama video game aktif yang melibatkan aktivitas fisik agar lebih efektif. Bermain dengan orang lain, bahkan jika individu tersebut adalah orang asing, lebih memotivasi daripada bermain sendiri dan tampaknya tidak ada perbedaan besar dalam kerjasama dan persaingan antara mode ruang fisik yang sama dan mode ruang fisik yang terpisah. Juga bermain dengan orang lain atau secara online menciptakan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dan kompetisi paralel di ruang terpisah lebih menyenangkan, lebih melelahkan secara fisik dan menciptakan motivasi bermain yang lebih tinggi di masa depan. Permainan paralel ada dua contoh. Yang pertama, bermain pasir. Yang kedua, bermain balok. Dalam kegiatan tersebut, mereka berimajinasi sendiri atau tidak saling mengganggu dalam permainan. Sedangkan bermain paralel merupakan anak-anak yang bermain dalam satu ruangan, namun yang dilakukan masing-masing anak tidak saling ketergantungan atau berhubungan. Demikian kesimpulan dari kelompok 3. Apabila kami ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum